Hai gengsis, ketemu lagi di Eksis Habis. Sambil nunggu buka puasa nih, ada baiknya kita nonton dulu program kesayangan kita. Minggu ini, Eksis Habis bakal kupas tuntas tentang perlengkapan lebaran geng. Apalagi kalau bukan sarung dan baju koko. Yoi, baju koko dan sarung masa kini yang bikin kalian makin trendy. So, jangan kemana-mana ya geng, stay tune terus di Eksis Habis. Woyo geng, keren kan? Sekarang, sarung gak cuma dipakai untuk ibadah loh. Di era modern seperti ini, sarung udah naik kelas geng. Yoi, sarung mulai ngehits banget, apalagi di dunia fashion. Dewi Sandra menggunakan kostum dengan motif sarung saat doi manggung. Keren kan? Desainer-desainer muda tanah air juga gak mau kalah geng. Di Yogyakarta lagi gencar-gencarnya nih, membuat dan mengembangkan sarung sebagai tren fashion 2017. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu nih yang satu ini geng. Gengsis, Augie sekarang sedang berada di salah satu pabrik sarung yang eksis habis di Indonesia nih. Nah, kalau selama ini kita tahu bahwa motif sarung itu kotak-kotak, itu dihasilkan sama mesin yang ada di sana. Mesin tertua dan terlama di pabrik ini. Tapi nggak cuma itu, sekarang sudah ada mesin varian terbaru yang bisa menghasilkan motif dengan lebih detail, geng. Jadi kita yang pakai lebih ganteng dong. Anyway, kalian pasti penasaran gimana proses pembuatan sarung selanjutnya? So, follow me. Mesin dengan teknologi canggih ini mampu membuat sarung-sarung cap gajah duduk eksis sampai sekarang, geng. Berbagai macam warna dan motif bisa dibuat di sini. Gulungan benang putih inilah yang akan disulap menjadi sebuah lembaran kain yang kita kenal dengan sarung. Gulungan benang kemudian direndam dengan air yang telah diberikan pembersih. Ini berfungsi untuk mengikat warna saat proses pewarnaan. Sips! Proses perendaman benang ini menggunakan air sekitar 160 derajat Celcius. Tutup mesin, lalu tambahkan pewarna tekstil. Pewarna akan masuk ke dalam pipa kecil ini dan disalurkan ke dalam alat pencelup. Tunggu selama 4 jam ya geng. Sebelum masuk proses tenun, benang harus dikeringkan dalam oven geng, supaya tidak kusut saat penenunan. Sips! Benang-benang kemudian dipindahkan ke gulungan besar atau disebut tambur. Pada proses ini, benang dipilih sesuai motif yang diinginkan. Gengsis, kita sekarang masuk ke proses keempat, geng. Di mana gulungan benang yang sudah kita warnain tadi masuk ke warping machine. Nah, di sini gulungan kecil tadi akan kita buat pola dan motifnya sehingga menjadi sebuah resep. Setelah itu siap untuk kita bawa ke penenunan. Penasaran kan? So, follow me again. Dulu membuat pola sarung hanya menggunakan penggaris dan benang, geng. By the way, gengsis pasti penasaran dong tentang motif sarung yang identik banget dengan kotak-kotak. Nah, kita tanya langsung nih sama desainer lawas yang sudah lama bergelut dengan sarung, geng. Karena sarung itu satu kerajinan dulu dan pakai ATBM. Jadi pada waktu itu kan kita belum mempunyai peralatan yang canggih seperti sekarang. Jadi dulu itu pakainya sederhana sekali, yaitu dengan penggaris. Terus nanti kita bikin coraknya ke arah panjang kain aja. Seiring perkembangan zaman, kini mesin tenun pun bisa membuat motif lebih menarik dan trendy. Nah, kelihatan kan motifnya? Gak cuma kotak-kotak, geng. Ada juga bermotif salur, ada yang garis-garis, dan ada juga motif etnik dari setiap daerah. Mantap! Oh iya, mesin tenun ini disebut air jet loom. Cara kerjanya menggunakan uap air yang menghasilkan energi untuk mendorong benang. Benang tenun yang searah gulungan bimbing disebut benang lusi. Sedangkan benang dari arah berlawanan disebut benang pakan. Benang lusi dan pakan saling mengisi dan membentuk lembaran kain sarung.
Nah, satu mesin ini sanggup membuat 144 potong sarung loh. Wih, canggih. Selanjutnya, lembaran kain sarung dicuci hingga berkali-kali melewati beberapa tahap. Mulai dari air dingin, air sabun atau deterjen, dan air panas. Setelah itu, lembaran sarung disetrika menggunakan mesin otomatis. Nah, di mesin ini, lembaran kain sarung diberi pelembut sekaligus dipanaskan sampai 190 derajat Celcius supaya sarung tidak mengkerut ketika dipakai nanti. Sarung-sarung ini siap dipasarkan, geng. Untuk packaging, sarung-sarung ini dikemas sesuai grade. Ada yang standar, super premium, dan gold. Penjualan sarung ini nggak cuma di Indonesia, geng. Ada beberapa produk khusus yang disebar hingga ke Timur Tengah. Gengsis, berikut sejarah singkat tentang sarung. Sarung yang lekat dengan ciri khas masyarakat Muslim di Indonesia ini konon berasal dari Yaman. Di tanah Arab, sarung atau futah ini disebut dengan nama izar, wazar, atau mawis. Di negeri unta, sarung bukanlah pakaian yang identik untuk melakukan ibadah seperti di Indonesia, geng. Bahkan di Mesir, sarung dianggap tidak pantas dipakai untuk beribadah, namun digunakan sebagai baju tidur. Di Indonesia, sarung menjadi salah satu kostum wajib untuk menunjukkan nilai kesopanan. Kini kebiasaan itu pun menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Keren kan, geng? Sekarang itu serba canggih, geng. Jadi lebaran tahun ini kita nggak musim lagi pakai sarung yang harus diuntal-untal di sini. No, sekarang sudah ada tren 2016 namanya celarung, geng. Celana sarung. Kayak gini nih. Nah, keren kan? Karena Obi udah pede, sekarang saatnya kita jalan-jalan dulu. Assalamualaikum. Yoi geng, kalau pakai celarung, kita nggak perlu ribet menggulung sarungnya. Selain modelnya yang praktis, motifnya juga nggak kalah trendy loh. Selain itu, kita juga bisa bergerak lebih leluasa saat melaksanakan sholat. Tahun 2016 ini banyak toko baju muslim yang menjual celarung dengan berbagai motif dan warna. Yang cewek, jangan sedih dulu. Axis juga punya tips nih. Tips mengikat sarung atau kain untuk digunakan saat acara santai maupun formal. Ini dia, geng. Sarung atau kain bisa dijadikan sebagai bawahan yang keren tanpa jahitan. Pertama, bagi kain menjadi 2 bagian, lalu ikat pada bagian pinggang. Selanjutnya, ambil sedikit dari bagian pinggir kain, lalu ikat seperti ini, geng. Buat ikatan yang sama, sampai ujung kain. Sips, waktunya hangout, gengsis. Gengsis, ada info unik nih tentang sarung. Di Payakumbuh, Sumatera Barat, ada yang namanya budaya marosok. Transaksi jual beli hewan ini dilakukan dengan cara menutupi tangan kedua belah pihak menggunakan sarung. Budaya ini dilakukan supaya transaksi jual beli tidak terlihat oleh orang lain yang ada di sekitarnya, geng, alias rahasia. Gengsis, ngomong-ngomong sarung nih, boleh dong kita nostalgia sebentar. Bagi masyarakat Solo, bermain sepak bola sarung adalah salah satu olahraga yang gemar dilakukan. Tidak hanya sekedar menguras keringat, geng. Muda-mudi bahkan orang tua di sini ingin melestarikan sarung sebagai pelengkap bermain yang asik dan unik. Lucunya lagi, sepak bola sarung ini masuk dalam agenda perlombaan olahraga unik di Solo. Mantap! Kerennya orang Indonesia, geng, bisa membuat sesuatu yang unik dan nyentrik menggunakan sesuatu yang dekat dengan kita. Di Jogja misalnya,
Desainer-desainer muda yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Indonesian Fashion Chamber atau IFC ini membuat sarung menjadi naik kelas. Yoi, mereka memanfaatkan ide kreativitasnya di atas kain sarung, geng. Eksis habis nggak mau ketinggalan nih. Bak model terkenal, Albi, ikut memberikan fashion show di sebuah hotel yang ada di Yogyakarta. Berbagai macam model dan motif sarung dipamerkan di sini. Keren kan? Boleh tepuk tangan semua ya. Ini dia geng, karya anak bangsa yang membanggakan. Saatnya berimajinasi tanpa batas dan berkreasi dengan bebas. Salah satunya dengan menggunakan sarung ini. Pakaian sehari-hari yang bisa kita buat jadi apapun. Termasuk karya yang indah dan beragam ini. Karena sarung adalah bagian dari budaya bangsa yang dari dulu sampai sekarang masih terjaga. Dan sarung memang eksis abis.